Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di sore hari ini kita bisa bersama-sama kembali di dalam ibadah. Meskipun kita saat ini dalam situasi pandemi, tapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kita bisa bersama-sama kembali di dalam ibadah dengan suasana online. Tapi boleh berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Ini semua oleh karena kasih kemurahan Dia, oleh karena perhatiannya terhadap kehidupan kita, sidang jemaat yang dikasihi. Mari kita persiapkan hati, kita persiapkan hidup kita untuk kita datang kepada Dia di dalam ibadah. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Engkau yang sudah memberikan kemurahan-Mu, Engkau yang sudah memberikan kasih-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Di dalam keadaan situasi yang tidak menentu seperti saat ini Tuhan, biar kasih-Mu senantiasa melingkupi, biar kasih-Mu senantiasa memeliharakan kami Tuhan, khususnya pada sore hari ini di dalam ibadah kami. Biar kuasa urapan Roh Kudus-Mu, biar berkat-Mu Engkau limpahkan, Engkau curahkan atas kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami, ibadah kami dari awal sampai selesainya ini, dan Engkau urapi kami semua dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa kami di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat, kita akan memuji Dia. Sekalipun kita sekarang dalam keadaan yang seperti ini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetap kita katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari bersama naikkan pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi,
baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Ku rindu selalu sekali lagi ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Biar kehidupan kita senantiasa merindukan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada kehidupan kita, kita terus memuji Dia, memuliakan Dia dalam hidup kita. Kasih Allah yang tak berkesudahan selalu baru dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bersuka cita untuk memuliakan Dia. Kita semua memuji nama Tuhan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya, puji nama Tuhan. Dia yang dimuliakan, Dia yang layak kita tinggikan, Dia yang luar biasa dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kasih Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita senantiasa bisa memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama kita pujikan pujian ini. Jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang. Jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah. Sekali lagi katakan, jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Ku bersyukur
yang seperti-Mu. Saya undang siang Jumat kita pagi beri bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang kita butuhkan di hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau terus memberikan kesempatan kepada kami sekalipun di dalam suasana pandemi ini. Namun Engkau memberikan kesempatan kami boleh ada di dalam ibadah secara online ini Tuhan. Dan biarlah semua ini tidak mengurangi Tuhan akan nilai ibadah kami kepada Engkau. Karena kami tahu Engkau melihat dalam hati kami masing-masing. Untuk itu mari kalau masih didapati kekurangan kelemahan dalam kehidupan kami, ampuni, supaya sore malam hari ini kami boleh mendengar firman-Mu dengan benar Tuhan, sehingga kami boleh mendapat kemenangan demi kemenangan Tuhan atas segala perkara yang sedang terjadi dalam kehidupan ini Tuhan. Bahkan nanti kami juga boleh mendapat kesempatan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan suci ini yang membawa kami lebih Bapa dalam surga, sungguh-sungguh Tuhan menghargai akan pengorbanan di atas kayu salib Tuhan, hanya untuk membela kami Tuhan. Untuk itu Bapa, sekali lagi urapi kami, urapi hamba-Mu, supaya kami boleh bersama-sama Tuhan mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh dengan benar, sampai yakin, ngerti dan mempraktikkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kuasa-kuasa apapun yang masih mau berusaha untuk mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati dengan kuasa nama-Mu untuk mengusirkan semua kuasa roh, memperintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan biar lewat puji-pujian tadi semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah kami, dimanapun sidang jemaat berada, Engkau berhadir di antara mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan buka hati untuk firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Saya ucapkan shalom, salam sejahtera, selamat sore menjelang malam dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah kita menggunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita sebaik-baiknya saat ini. Ya, mari kita konsentrasi, dan saudara juga sudah mempersiapkan yaitu tubuh dan darah Tuhan untuk masuk dalam perjamuan nanti. Kita masih di dalam tema yaitu saksi dan kesaksian. Ya, karena kita perlu mengerti, dan justru kita juga harus menjadi saksi-saksi daripada Tuhan Yesus, yang mana Dia sudah menang atas segala perkara. Ya, ada dua saksi, yang satu saksi palsu, saksi dusta, itu sudah diterangkan beberapa kali sehingga kita mengerti, jangan sampai kita ya terlena sehingga masuk dalam atau menjadi saksi yang palsu. Tetapi biarlah kita menjadi saksi yang benar. Ini juga sudah diterangkan, tapi malam hari ini kita masih berbicara ini mempelajari saksi yang benar. Ya, di mana Yesus memberi contoh sebagai saksi yang benar. Menjadi saksi yang benar, Tuhan Yesus ya memberikan contoh, yaitu mempertahankan kebenaran sekalipun dia tahu dia disiksa, bahkan diperhadapkan untuk di atas kayu salib menghadapi kematian, tapi dia tetap mempertahankan kebenaran. Inilah ya di mana kita sudah melihat ya bahwa Yesus menjadi saksi yang benar dengan sungguh-sungguh. Untuk itu kita, kalau dia kepala bersaksi benar, kita juga harus bersaksi bahwa Yesus itu adalah imam besar dan raja segala raja, apapun resiko yang kita hadapi. Jangan sampai kita kemudian takut tidak mau bersaksi bahwa Yesus imam besar atau raja di atas segala raja. Ya. Tapi biarlah kita mau berani bersaksi apapun resikonya. Jangan sampai oleh karena sesuatu,
Oh bukan aku seperti Petrus. Oh bukan aku. Nah saudara dikasihi Tuhan, ya. Jadi kita juga harus bersaksi bahwa Yesus sebagai imam besar, raja segala raja. Ya. Praktiknya, ya, yaitu yang sudah diterangkan, kita harus menjadi imam-imam dan raja-raja. Ya. Kita sudah diterangkan imam dan raja-raja, yaitu seorang yang memangku jabatan pelayanan, seorang yang beribadah dan melayani Tuhan. Ini satu paket. Ini satu paket. Kenapa disebut imam dan raja? Kenapa disebut imam dan raja? Karena Tuhan menghendaki pelayan Tuhan yang harus selalu menang. Raja itu memiliki sifat yaitu berkemenangan. Ini sudah dijelaskan ya yang lalu. Selain mempunyai sifat berkemenangan, juga tidak tercemar oleh dosa, serta tidak terhalang oleh apapun, sehingga selalu siap, setia, dan berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Imam-imam dan raja-raja itu merupakan satu kedudukan rohani, kedudukan surga, sama dengan warga surga. Perhatikan imam-imam harus berkemenangan menghadapi apapun. Mari. Di saat-saat seperti ini, suasana pandemi ini, kita juga harus berkemenangan untuk tetap kita ibadah, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak terhalang oleh apapun ini. Kalau seseorang hanya mempunyai kedudukan jasmani di dunia ini, bukan tidak boleh, tapi dikatakan hanya punya kedudukan jasmani dalam dunia ini, tapi tidak punya kedudukan rohani, nanti pasti akan mudah terseret oleh Babel. Masuk dalam pembangunan tubuh Babel. Semakin tinggi kedudukan dalam dunia ini, akan semakin mudah terseret oleh Babel. Semakin tinggi kedudukan dunia. Kita lihat banyak punya kedudukan tinggi tapi ada terseret. Akhirnya kena masalah ini dan itu. Akhirnya ditangkap dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu kita perhatikan saudara dikasihi Tuhan. Kalau sampai terseret Babel berarti akan binasa bersama dunia ini. Jadi semakin tinggi kedudukan di bumi harus kita imbangi dengan kedudukan rohani. Amin. Bukan tidak boleh punya kedudukan jasmani, silakan. Tapi harus diimbangi dengan kedudukan rohani. Sehingga tidak mudah diseret. Ini saudara dikasihi Tuhan. Jadi saudara dikasihi Tuhan, kita harus hati-hati di saat ini. Harus mengimbangi dengan kedudukan rohani. Juga yang sudah berhasil, tentunya berhasil punya kedudukan harus diimbangi dengan yang rohani. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga kita tidak akan mudah dijatuhkan atau dipengaruhi. Dalam ibadah raya kemarin ada 3 musuh utama. Yaitu maut. Maut itu musuh yang terakhir yang sudah berada di bawah kaki Tuhan. Yesus sudah menang atas maut, musuh yang terakhir. Kalau musuh terakhir sudah dikalahkan, maka musuh yang sebelumnya itu pasti juga akan dikalahkan. Sehingga kita menang. Itulah yang pertama musuh utama yaitu maut. Musuh yang terakhir. Untuk menang bagaimana? Bertobat, baptisan air. Kemudian yang kedua, yaitu dunia dengan segala pengaruhnya.
Baik itu kesibukan dunia, baik itu kesukaan dunia, baik itu kesusahan dunia, baik itu kesulitan dunia dan lain-lain. Sehingga kita tidak terpengaruh dengan kesibukan, dengan kesukaan, dengan kesusahan dunia atau kesulitan dunia yang sedang kita hadapi, ini tidak terpengaruh. Nah, ini saudara dikasihi Tuhan. Sehingga kita tetap menang. Nah, musuh yang ketiga siapa? Yaitu daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya. Jadi kehidupan raja-raja itu yang menang itu adalah hidup dalam kebenaran, setia, dan taat dengar-dengaran. Kita sudah pelajari waktu ibadah raya kemarin. Sehingga hasilnya mengalami kuasa penciptaan, mengalami kuasa penyucian, mengalami kuasa pemulihan. Kita menang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu kita jaga di hari-hari ini supaya kita hati-hati. Saudara dikasihi Tuhan, Yesus menebus dan melepaskan kita oleh darahnya. Dan sekaligus mengangkat kita menjadi imam-imam dan raja-raja untuk selama-lamanya sampai masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Ini saudara dikasihi Tuhan. Dengan darahnya yang mahal. Jadi harga jabatan pelayanan kita seharga darah Yesus yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa diganti oleh apapun juga. Untuk itu kita harus menghargai korban Kristus, darahnya yang mahal ini. Kalau kehidupan kita yang sudah ayat berkata dibeli dengan darahnya yang mahal. Dibeli dengan darahnya yang mahal. Bukan darah binatang, darahnya sendiri ini. Itu kita diberikan jabatan pelayanan. Diberikan karunia-karunia itu. Tetapi kalau kita meninggalkan jabatan pelayanan, ini sama dengan kehidupan yang meninggalkan jabatan pelayanan, sama dengan sedang menginjak-injak atau menghina darah Yesus. Sama dengan berhutang darah yang tidak bisa kita bayar dengan apapun juga. Untuk itu mari kita akan menyadari dalam kehidupan kita di saat menghadapi pandemi ini. Banyak hal yang terjadi. Banyak hal yang sudah kelihatan aman kembali lagi PSBB. Oleh karena melonjak lagi. Ini semua saudara dikasihi Tuhan. Kita tidak akan bisa berharap dengan kekuatan kita. Tapi hanya Dia yang mampu untuk menyelesaikannya. Saatnya atau waktunya Dia ini. Kalau kita menjadi imam-imam dan raja-raja itu, berarti kita harus sungguh-sungguh menghargai ini, lakukan ini dengan sungguh-sungguh, dengan pengertian yang benar. Di dalam Keluaran pasal 29, Keluaran pasal 29 ayat yang keempat. Keluaran 29 ayat yang 4. Nanti saya teruskan sekaligus dengan Keluaran 30, 17 sampai 21. Sekarang Keluaran 29 sampai 4. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Ini imam-imam. Harus dibasuh dengan air. Harun dan anak-anak itu imam-imam. Datang ke kemah pertemuan, harus engkau membasuh mereka dengan air. Keluaran 30, 17 sampai 21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya harus membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Jadi waktu mau masuk kemah pertemuan harus mencuci kaki dan tangan. Di mana membasuh dengan air, yaitu dalam bejana yang alasnya dari tembaga untuk pembasuhan. Dan bejana dari tembaga ini ditempatkan antara kemah pertemuan dan mezbah korban bakaran, dan taruh air ke dalamnya. Inilah bejana pembasuhan atau kolam pembasuhan, diletakkan antara mezbah korban bakaran dan kemah pertemuan di tengah-tengah. Itulah bejana tembaga yang diisi dengan air. Yang imam mau masuk dalam kemah pertemuan harus mencuci kaki dan tangan supaya tidak mati, dikatakan. Supaya mereka jangan mati. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi antara kemah pertemuan dan mezbah itulah bejana pembasuhan. Buat kita sekarang ini bejana pembasuhan bicara tentang baptisan air. Jadi salah satu syarat menjadi imam dan raja-raja yaitu tangan dan kaki harus dibasuh dengan air. 2 kali. 2 kali imam dan raja mengalami pembasuhan dengan air. Yang pertama, pembasuhan dengan air yang pertama pada saat pengangkatan atau pentabisan menjadi imam dan raja. Tadi Keluaran 29. Artinya harus bertobat dulu dan masuk dalam baptisan air. Tadi jelas dalam Keluaran 29. Harus dibasuh dengan air yang ada dalam kolam pembasuhan. Jadi harus bertobat, masuk dalam baptisan air. Kenapa kau harus masuk dalam baptisan air? Bahwa kalau masuk dalam baptisan air, kita mengalami kelahiran baru. Sehingga kita menerima hidup baru, yaitu jenis kehidupan surga itu. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu sudah tuliskan dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat. Ya. Kalau begitu saudara dikasih Tuhan, ya, kalau kita sudah masuk baptisan air, kelahiran baru, kita menerima hidup baru, jenis kehidupan surga, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan surga, pekerjaan rohani. Ini semoga mengerti. Imam-imam, ya, kita semua diberikan kesempatan, ya, untuk melayani kerajaan surga. Untuk itu kita harus dibasuh. Lahir baru, hidup kehidupan jenis kehidupan surga. Sehingga kita bisa melayani, melakukan pekerjaan surga. Apa hidup baru? Hidup baru itu adalah hidup dalam kebenaran. Di mana sudah dilepaskan dari dosa, sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran, dibenarkan oleh darah Yesus, diampuni, ya, dibenarkan.
Kalau sudah hidup kebenaran, kita akan menjadi hamba kebenaran atau hamba Allah yang membawa kita masuk dalam kehidupan kekal untuk selamanya. Roma 6 ayat 18 dan 22. Roma 6, 18 dan 22. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, hapus dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya yaitu hidup yang kekal. Amin. Sehingga inilah saudara dikasih Tuhan, kalau kita dibasuh tadi, hidup baru, hidup jadi surga, kita melayani kerajaan surga yang nanti akan masuk dalam kekekalan tadi, membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Tapi kalau seorang belum dibasuh, artinya belum masuk dalam baptisan air, belum dibaptis air, tapi melayani Tuhan, katakan ia akan mati rohaninya, akan gampang kering, mati dalam pelayanannya. Tadi Keluaran 30 supaya mereka jangan mati. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, pada prakteknya kehidupan yang sudah dibaptis tapi tidak sungguh-sungguh, tidak ada pengertian yang benar, bebas ikut-ikutan hanya untuk supaya dapat sertifikat baptisan untuk nikah dan sebagainya itu ya. Tetapi tidak mengalami kelahiran baru, tidak mengalami perubahan hidup, mereka banyak yang mundur sekalipun sudah punya surat baptisan. Banyak yang kering rohaninya, bahkan tidak kurang yang meninggalkan. Ini saudara dikasih Tuhan, kita harus hati-hati. Terutama buat kita imam, calon imam-imam, perhatikan ini. Ini merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Bukan sekedar melayani, ya, tapi ujung-ujungnya tetap binasa. Dalam Matius pasal 7 aku berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah mengusir setan dalam namamu dan sebagainya. Ini hamba Tuhan dipakai, ternyata mereka dipakai juga mengusir setan dan sebagainya. Tapi pada akhirnya Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Karena kamu pembuat kejahatan. Sehingga pelayan-pelayan tetapi tidak mengalami suasana keubahan hidup. Jenis kehidupan surga. Tapi melayani kerajaan surga. Maka akan kering rohani. Bahkan sampai tadi dikatakan mati rohani. Ini yang akan membawa kepada kebinasaan. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya, yaitu yang pertama tadi. Ada dua kali tadi imam raja mengalami pembaptisan dengan air, yaitu pada saat pengangkatan atau pentabisan. Ya, artinya harus bertobat masuk dalam baptisan air. Yang kedua, ya, setiap kali kamu melayani harus dibasuh dengan air. Itu Keluaran 30 ayat 17-21. Artinya yang kedua yaitu penyucian oleh air hujan firman pengajaran yang benar. Ya, jadi tadi disucikan, ya, bertobat masuk baptisan air. Ya. Yang kedua sekarang penyucian oleh air hujan firman pengajaran. Efesus 5:25-27. Efesus 5:25-27. Hai suami,
kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Yang pertama, memandikan dengan air. Tadi baptisan air sudah diterangkan dalam poin yang pertama. Ya. Nah, di dalam Ulangan pasal 32 ya, tadi memandikan ya dengan air dan firman. Ya, jadi memandikan dengan air tadi sudah jelas baptisan air. Kemudian di dalam Ulangan 32 ayat 1 dan 2, Ulangan 32 ayat 1 dan 2, pasanglah telingamu hai langit, aku mau bicara. Dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda. Dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Ini sama dengan air hujan firman pengajaran yang makin hari makin deras. Ya, dan tidak bisa dibendung oleh apapun juga. Ya. Jadi semakin hari kita juga bisa merasakan firman Tuhan itu semakin keras, semakin deras dibukakan. Memang ini keadaan akhir zaman. Waktu dalam kitab Daniel dikatakan, ya, meterai, jangan dibuka sampai akhir zaman. Ya, ini sekarang berada dalam akhir zaman. Saudara bisa merasakan dan memperhatikan firman Tuhan itu semakin deras. Firman itu semakin dibukakan rahasianya. Semakin diungkapkan. Semakin deras, semakin keras. Ini menuju kepada akhir zaman ini. Jadi hujan firman pengajaran makin hari akan makin keras atau deras sehingga tidak bisa dibendung oleh apapun. Tingkatannya tadi dalam Ulangan mulai dari embun. Mulai dari embun. Ya. Embun ini jarang dilihat. Saudara kalau tinggal di rumah lihat embun. Ya, kalau di Mojokerto keluar ke bebas sana, kadang-kadang ada embun ya. Ya, mulai dari embun ya, jarang dilihat. Hanya yang butuh saja yang tahu soal firman pengajaran. Karena ini hanya bagaikan embun aja. Tapi bagi kehidupan yang butuh tahu soal firman pengajaran, bisa mulai merasakan itu. Ningkat lagi hujan renai. Ya, lebih keras. Sehingga mulai ada reaksi. Dan mulai banyak yang tahu. Semakin keras. Ya, hujan renai. Tadi embun. Enggak bunyi apa-apa. Sekarang kalau di rumah ada hujan renai. Mulai. Ya, netes. Ya, mulai banyak yang bisa melihat itu. Kemudian hujan renai. Inilah kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan dalam firman pengajaran yang benar. Semakin keras, semakin deras dirus hujan itu. Ya, sehingga semua kita bisa melihat. Itulah kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan dalam firman pengajaran yang benar. Kegerakan hujan akhir bukan hanya kumpul-kumpul saja. Tapi ada kegerakan dalam firman pengajaran yang benar. Ibrani 4, 12 sampai 13.
Ibrani 4, 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi firman pengajaran adalah firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, keras sekali. Bukan keras saja tapi tajam. Yang menyucikan hidup kita dari dosa-dosa yang tersembunyi sampai di dalam hati dan pikiran kita. Seseorang A dan B, A tidak bisa melihat apa yang tersembunyi dalam hati, apa yang tersembunyi dalam pikiran atau angan-angan. Kalau sudah berbuat bisa dilihat. Tetapi firman Tuhan bagaikan pedang yang tajam bisa di sini menyucikan hidup dari dosa yang tersembunyi masih di dalam hati dan di dalam pikiran atau angan-angan. Tapi firman yang keras bagian pedang mampu untuk melihat sampai bagian dalam. Ya, itulah pedang roh adalah firman Tuhan. Memang firman ini keras, tajam, akan terasa sakit bagi daging kita. Seperti kalau kita terkena dirus hujan yang deras. Pernah hujan-hujanan, hujannya deras banget, tidak pakai payung. Keratak. Mungkin kita merasakan sakit itu. Tetapi kenapa? Banyak orang yang tidak suka bahkan menolak firman yang keras yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Kenapa? Padahal firman atau pedang yang bermata dua itu bisa menusuk sampai dalam hati dan pikiran. Tapi banyak yang tidak suka bahkan menolak firman itu sebab mempertahankan dosa yang tersembunyi. Aku nggak ada yang tahu aja kok. Nggak ada yang tahu aja. Tapi Tuhan tahu. Amin. Firman keras tajam. Ya, tetapi ditolak. Karena masih mempertahankan yang tersembunyi. Maka firman pengajaran menjadi merasakan teguran yang keras. Kalau dia masih dipertahankan, itu firman itu datang rasanya lebih keras lagi. Ini. Kalau Tuhan masih mengasihi, firman itu datang keras. Ditolak. Semakin keras nanti. Ditolak. Semakin keras. Tuhan masih mengasihi. Supaya cepat bertobat. Nanti kalau firman itu semakin keras. Kalau sudah tidak kuat lagi, kehidupan itu akan menolak firman pengajaran. Yang akhirnya mengumpulkan guru-guru palsu untuk memuaskan telinganya yang tidak mengungkit-ungkit dosa. Ini saudara dikasih Tuhan ini terjadi di mana-mana. Ya. Kalau firman-Nya keras menyucikan, datang lagi firman-Nya lebih keras lagi menegur, gak tahan, keluar. Ini terjadi. Ya. Oleh karena firman keras, saat bicara tentang perceraian, terus berbicara perceraian, saya tidak tahu, tapi didorong untuk akhirnya tidak datang ibadah karena firman yang disampaikan itu keras, mengungkit
tentang percayaan beberapa kali sehingga dia tidak mau lagi datang, menolak. Yang akhirnya saya tidak tahu bagaimana sekarang nasibnya. Apakah masih beribadah, saya tidak tahu. Ini terjadi. Tapi ada juga yang firmannya keras. Juga bicara tentang firmannya keras. Sudah tinggal, guntingnya sudah ada, firmannya keras. Tapi dia menyadari. Akhirnya dia menerima, tidak menolak. Dan nikahnya itu kembali dipulihkan dan semakin diberkati oleh Tuhan. Dan juga ada satu kisah yang lain. Seorang ibu, sekarang sudah dipanggil Tuhan. Dia sudah jengkel, maka dalam pikirnya, wis buyarai. Tapi masuk di dalam ibadah firman-Nya bicara itu saya tidak tahu. Firman-Nya bicara. Dia telepon, aduh Pak Rudi, pikiranku loh wis ngene. Ya itu pikiran tersembunyi. Bukan sekali, 2 atau 3 kali punya pemikiran itu. Firman Tuhan keluar. Telepon lagi, aduh Pak Rudi, aku mikir ngene loh Pak. Buyar. Itulah kemurahan Tuhan yang tersembunyi. Tapi dia mau menerima. Jadi saudara dikasih Tuhan. Ini yang perlu diperhatikan dalam kehidupan di akhir zaman ini. Di mana Tuhan tidak akan lama lagi datang kali kedua. Dalam situasi seperti ini. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Kalau mempertahankan firman itu semakin datang. Semakin keras ini. Jadi kehidupan yang menolak firman pengajaran. Ya, yang puas adalah telinganya, bukan hatinya. Tadi menolak, mencari guru-guru untuk memuaskan telinga. Oh enaknya ini loh, ini loh, iki loh. Yang bicara tentang istilahnya, saya tidak tahu ya. Kok sekarang ada muncul istilah angel kemakmuran. Wah seneng ini. Ini loh enak, mengumpulkan guru palsu. Nah saudara dikasih Tuhan. Ya. Kalau kehidupan menolak tadi firman, yang puas adalah telinga bukan hatinya. Buktinya tetap menyimpan dan buktinya tetap berbuat dosa. Kalau hati puas maka kita akan bebas dari dosa. Jadi kita harus mau melembut, jangan mengeraskan hati dan membuang dosa. Itu sama dengan menerima firman pengajaran benar. Maka firman pengajaran yang keras akan menjadi nasihat yang lembut bagi kita. Kita bisa merasakan kasih sayang dan tuntunan Tuhan supaya kita tetap hidup benar dan suci. Kita tahu firman bagaikan pedang keras ya, untuk memberitahukan kesalahan, untuk menegur ya, kesalahan yang ada dan menasihati. Jadi kalau kita mau membuka hati kita, hati lembut, maka apa yang diberitahukan dibukakan. Oh terima kasih. Kita bersyukur. Tuhan memberitahukan. Sehingga mungkin kita ditegur. Ya. Tapi Tuhan memberikan nasihat jalan keluar. Sehingga firman yang keras itu tidak terasa keras oleh kita. Tapi terasa lembut. Sehingga firman pengajaran juga menjadi jalan keluar dari segala permasalahan kita. Ini juga banyak dialami oleh sidang jemaat, oleh mendengar firman Tuhan. Maka diberikan jalan keluar atau solusi dari masalah-masalah yang ada. Jadi kalau ada pedang firman, jangan membuat kita menjadi takut, oh keras. Sebab pedang itulah yang akan menyelesaikan masalah-masalah. Pedang yang keras tajam itu bicara firman pengajaran yang keras yang tajam.
Saudara kenal Salomo. Ya, saudara kenal Salomo. Saudara dikasih Tuhan. Di mana saat Salomo menghadapi dua wanita sundal yang memperebutkan seorang anak. Yang ini anakku, Sito ini anakku. Ya, ini memperebutkan. Di sini dikatakan. Ya, saat itu Salomo hanya memerintahkan ambil pedang. Wis di muka dua wanita itu taruh anak, ayunkan pedang. Wis dibagi dua aja, ribut aja. Kamu mau apa? Mau kepala atau kaki? Ya kalau ayam ya, kepala atau kaki. Ya, gurami kepala atau kaki, bagi dua wis. Mau diayunkan. Yang punya anak sungguhan yang melahirkan, dia katakan apa? Stop, jangan. Biar anak ini aku melahirkan, aku akan berikan kepada ibu itu. Ini saudara dengan pedang. Untuk itu ya, imam-imam harus disucikan. Lewat firman yang keras yang tajam. Kita sudah mempelajari di mana imam-imam disucikan. Di kandang pengembalaan. Di dalam kandang pengembalaan. Jadi imam-imam harus tergembala dengan 3 macam ibadah pokok. Tergembala pada firman pengajaran yang benar. Seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar. Atau tertambat pada firman pengajaran yang benar. Siapa yang menyucikan dalam ruang suci 3 malam? Allah Bapa dengan kasihnya, Allah Anak dengan firman-Nya dan perjamuan, Allah Roh Kudus. Itu yang menyucikan. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau kita berada dalam kandang pengembalaan yang dibina oleh pengajar yang benar, kita mendapat kesempatan untuk mengalami penyucian dan urapan secara terus-menerus sampai kita dikhususkan oleh Tuhan menjadi biji mata Tuhan. Nah, saudara dikasih dari Imamat 21:12 ya, saudara nanti baca kembali ulang. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita mengalami penyucian urapan secara terus menerus, kita dikhususkan oleh Tuhan menjadi biji mata Tuhan. Kalau menjadi biji mata Tuhan, maka kita akan ditata rapi oleh Tuhan. Amin. Siapa yang mau ditata rapi oleh Tuhan hidupnya? Setia tekun dalam kandang pengembalaan ini. Bukan saja ditata rapi oleh Tuhan, tapi dipelihara dan dilindungi secara langsung oleh Tuhan. Sekarang kita mengalami banyak kehidupan yang merasakan bahwa perlindungan pemeliharaan Tuhan sekarang ini itu langsung dari Tuhan. Ini saudara dikasih Tuhan. Banyak yang menyaksikan, oh pandemi ini ternyata memberikan motivasi kita. Untuk kita hanya berharap kepada Tuhan. Merasakan pemeliharaan, merasakan pelindungan secara langsung oleh Tuhan. Dan kalau menjadi biji mata Tuhan, kita akan mendapat prioritas utama untuk disempurnakan oleh Tuhan. Sampai menjadi sempurna. Sama seperti Dia. Jadi proses penyucian oleh firman pengajaran yang benar, yaitu kita harus mendengar firman dengan sungguh-sungguh sampai mengerti firman. Orang yang mendengar firman dengan sungguh-sungguh seringkali masih belum 100% bisa mengerti. Duduk mencatat sungguh-sungguh. Apalagi yang hanya mendengar firman sambil lalu, bagaimana bisa mengerti dengan sungguh-sungguh?
ini, saudara dikasih Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mendengar firman sampai mengerti. Kalau mengerti firman, maka firman itu akan ada di dahi kita. Ya, ada di dahi kita. Ya, ini proses penyucian oleh firman pengajaran yang benar. Mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Untuk itulah saudara, ya, mendengar firman, saudara catat. Ya, sehingga saudara nanti akan mengulang lagi, saudara akan semakin mengerti atas pimpinan Roh Kudus, atas urapan Roh Kudus. Diulang. Ya. Saya menyampaikan khotbah. Kalau lagi ibadah saya mendengarkan firman Tuhan diulang, saya dengar. Loh, iya. Terbuka lagi. Ya, terbuka lagi. Dari mendengar itu. Ya, catat. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, untuk itu perhatikan dengan sungguh-sungguh. Saya punya teman. Dulu, ya, waktu di Jakarta. Ya, teman ini di Trisakti, ya. Waktu SMA, lulus SMA, nilainya jeblok, ya. Dan dianggap anak ini apa ya, nggak ada istilah bodoh sih, sebetulnya nggak ada istilah bodoh. Tapi begitu dia masuk kuliah, dia sungguh-sungguh, dia catat. Dengan sungguh-sungguh. Akhirnya nilainya dia jauh lebih baik daripada anak yang jenius. Ya, karena dia memperhatikan, dia catat. Waktu ujian, waktu tes, dia bisa jawab semua. Akhirnya dia jadi asisten dosen. Inilah. Demikian juga kita. Sejenius apa kita mendengar firman Tuhan dengan sampai lalu? Enggak mungkin bisa. Hanya secuplik saja. Tapi dengarkan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan tadi. Ini proses penyucian. Mendengar firman sungguh-sungguh. Kalau sampai mengerti berarti firman itu sudah ada di dahi kita. Baru kita percaya dan yakin pada firman. Menjadi iman dalam hati. Firman itu sudah ada di dalam hati kita. Tadi di dahi, sekarang di hati kita. Baru melakukan firman. Firman ya, menjadi perbuatan. Di tangan atau jari kita. Menjadi perbuatan. Dilakukan ini. Jadi kalau disucikan, kita berada dalam tangan Gembala Agung. Yohanes 10, 27, 28. Yohanes 10, 27, 28. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi dalam tangan Gembala Agung ada jaminan kepastian. Tadi ayat 28, pasti tidak akan binasa. Ada kepastian kita tidak akan binasa. Baik untuk hidup sekarang, untuk masa depan, sampai hidup kekal. Amsal selalu menuliskan di dalam Amsal 7 ayat 2 dan 3. Amsal 7, 2 dan 3. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matang. Ayat yang ketiga, tambatkanlah semua itu pada jarimu dan tulislah pada loh hatimu. Ini sama firman pengajaran bagaikan biji mata kita.
Artinya firman pengajaran yang dipraktikkan itu merupakan biji mata bagi kita. Tetapi kalau menolak firman pengajaran, berarti kita bahkan tidak punya biji mata, alias buta. Buta itu enggak bisa melihat. Kalau ada biji mata, kita bisa memandang ke depan melihat. Enggak buta. Yaitu memandang ke arah depan. Yaitu pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ke arah kota terang Yerusalem yang baru. Jadi kalau melayani tanpa penyucian atau tanpa firman pengajaran yang benar, bagaikan buta. Seperti Bartimius. Ya, Bartimius. Ya. Waktu Yesus dan muridnya di Yeriko, Yesus keluar dari Yeriko dengan rombongan murid-muridnya dan orang banyak. Di situ ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius. Duduk di pinggir jalan. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi jangan sampai kita melayani tanpa penyucian. Tanpa firman pengajaran benar. Itu sama dengan buta secara rohani. Tadi seperti Bartimius, tanda pelayanan buta. Yaitu Bartimius duduk di pinggir jalan. Menjadi Kristen jalanan. Tidak tergembala. Tidak punya pokok anggur yang benar. Kalau tidak tergembala, maka akan bertemu dengan siapa? Singa yang beredar-edar. Sehingga jatuh dalam dosa, jatuh dalam pengajaran palsu, sehingga tersesat dan terhilang untuk selama-lamanya. Itu tanda pelayan buta yang pernah tidak tergembala. Yang kedua, Bartimius itu mengemis, minta-minta, ya kan? Kalau minta-minta, artinya tidak bisa memberi. Hanya minta-minta tok. Tidak bisa memberi, tidak bisa berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Ini. Bartimius itu pengemis ini. Dan bukan saya tidak bisa berkorban, tapi seperti Bartimius mengemis, mencari keuntungan jasmani dengan menghalalkan segala cara. Dan seperti Bartimius memakai jubah kumal. Sekalipun di situ tidak dituliskan. Tapi kalau kita melihat di dalam Markus 10 ayat 50, ya Bartimius menanggalkan jubahnya, dia segera berdiri untuk pergi mendapatkan Yesus. Ya, jadi yang ketiga yaitu tanda pelayanan yang buta, yaitu memakai jubah kumal. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Artinya melayani dengan mempertahankan hidup yang lama. Tadi memakai jubah yang kumal, waktu itu dipanggil Yesus dicopot. Nah, kalau memakai jubah kumal berarti ya itu melayani dengan mempertahankan hidup lama. Dosa-dosa mulai dari dosa sampai puncaknya dosa. Itu tanda pelayan yang buta masih mempertahankan dosa. Dan juga orang buta itu dalam keadaan gelap. Orang buta itu tidak bisa melihat gelap. Sehingga gampang tersandung dan gampang menjadi sandungan. Itu pelayanan yang buta. Dalam keadaan gelap. Tidak akan indah, Anda bisa lihat apa-apa.
Bahkan nanti sampai masuk kegelapan selama-lamanya. Sehingga tidak indah. Ini saudara, kalau hidup kita makin tidak indah saat makin melayani, kita harus periksa apakah kita buta secara rohani atau tidak. Nah, jadi jangan jadi seperti Bartimeus, pelayan buta. Tetapi Tuhan tidak rela kalau kita pelayan-pelayan, imam-imam menjadi pelayan yang buta, yang akhirnya binasa. Sebab itu, kalau saudara nanti membaca catat saja, yaitu dalam Markus 10 ayat 46, ya, selanjutnya nanti saudara baca saja di rumah, ya. Markus, ya, 10:46 selanjutnya nanti bicara tentang Bartimeus, saudara baca nanti, ya. Yesus tidak rela melihat Bartimeus buta. Dan juga Yesus tidak rela kalau pelayannya buta dan binasa. Sebab itu Yesus lewat di sana. Lewat di tempat Bartimeus duduk meminta-minta. Buat kita sekarang, Yesus lewat di tengah-tengah kita saat firman pengajaran diberitakan. Apakah kita mau seperti Bartimeus, pelayan yang buta, tapi dicelikan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak lagi buta. Waktu itu, sekali lagi, Yesus tidak rela buat kita pelayan-pelayan yang buta. Yang akhirnya binasa. Seperti Bartimeus. Yesus lewat di tempat Bartimeus. Buat kita sekarang, saat ini, Yesus sedang lewat di tengah-tengah kita saat firman pengajaran diberitakan. Inilah merupakan kemurahan Tuhan dan keuntungan bagi kita. Sekalipun itu firman itu keras tajam untuk kita. Kalau Yesus lewat, artinya siapa yang mendekat? Yesuslah yang mendekat pada kita. Amin. Yesus lewat di tempat Bartimeus. Masa Bartimeus yang lari ke Yesus? Enggak bisa. Dikatakan ayat, Yesus yang lewat di tempat Bartimeus. Buat kita sekarang, lewat firman pengajaran pribadi Yesus yang sedang lewat di tengah-tengah kita. Malam hari ini juga. Jangan lari. Yesus sedang mendekat kita dengan kasih-Nya. Dia mendengar, dia datang, lewat. Kalau firman kerasnya jangan lari. Tuhan sedang lewat akan menolong kehidupan kita ini. Adam dan Hawa justru lari saat didekati oleh Tuhan. Akhirnya mereka tidak tertolong. Tuhan datang, dek. Di mana kau manusia? Malah lari singitan. Akhirnya tidak tertolong. Usir keluar dari Taman Firdaus. Biarlah kita mendekat pada Yesus dengan jalan mendengar firman dengan sungguh-sungguh dan dengan rasa butuh. Dengan rasa butuh. Ya. Kalau waktu Yesus lewat di Bartimeus, dia memanggil. Dalam ayat 49 Markus 10, dia lewat berarti Yesus yang moro. Apa tuh moro? Itu yang datang lewat kepada Bartimeus. Dan ayat 49 dalam Markus 10 itu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Jadi kalau Tuhan sudah memanggil kita, berarti kita sudah mendapat prioritas. Kita mendapatkan prioritas. Dan ini terjadi saat firman mengena kepada kita. Sesungguhnya itu prioritas bagi kita. Bukan kita malah lari karena saking kerasnya. Kalau kita hatinya keras, maka kita akan lari. Tidak tertolong. Waktu Bartimeus dipanggil, panggil dia.
Bartimeus gak mau, gak akan bisa melihat, tidak akan tercelik matanya ini. Ya. Ingat, saat kita kena firman, Tuhan tidak mempermalukan kita. Amin. Ya. Jadi kalau kita melihat kisah Bartimeus, waktu dia dipanggil, apa? Dia lepaskan tadi. Nah, melepaskan apa? Bajunya. Bajunya pengemis itu kumal. Ini sama dengan melepaskan kehidupan yang lama. Memang di dalam Alkitab diteruskan itu pengemis Bartimeus pakai baju kumal, tapi sudah layak pengemis itu pakai baju kumal. Ya. Di kampung saya dulu ada seorang pengemis yang sudah dikenal seluruh jalan raya itu, toko-toko, kalau hari Jumat, setiap hari Jumat, dia datang dari ujung timur terus sampai ujung barat, belok lagi ya, ke selatan. Dia pakai bajunya kumal, sudah terkenal, ya, sudah kenal. Saya pun juga tahu sudah kenal. Ya. Satu saat saya pergi sama teman-teman naik sepeda ke kampung-kampung sama, ketemu orang ini. Lha apa kok nang kene? Ya umahku nang kene. Mendi umahmu? Umah ke gedong mangkrak-mangkrak. Iya, apa mangkrak-mangkrak tahu? Iya. Loh, iku umahmu ta? Yo. Tapi kalau hari Jumat dia pakai baju kumal. Semua toko kenal dia. Nah, inilah. Jadi tadi Bartimeus melepas bajunya sebagai pengemis. Sama dengan melepaskan kehidupan yang lama. Ini harus ada pada kita. Nah, jadi waktu Yesus berkata, panggillah dia. Nah, kemudian Bartimeus merespon. Dari pihak kita harus mengaku sejujurnya segala dosa dan keadaan kita kepada Tuhan. Dan kita mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Dan lepaskan itu baju yang lama itu. Lalu Yesus tanya kepada Bartimeus. Yus, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Jadi setelah Yesus memanggil, Yesus bertanya. Artinya Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk menolong kita. Yesus sudah siap, makanya Yesus tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Yesus sudah siap untuk menolong kita juga. Nah, saudara dikasihi Tuhan, Bartimeus menjawab bahwa dia itu butuh untuk bisa melihat. Ini kebutuhan utama Bartimeus. Apa yang kamu kehendaki? Padahal dia pengemis kan. Apa yang kamu kehendaki? Wah, grojokno duit sing akeh ngene. Enggak. Tapi kebutuhannya yaitu Rabuni, supaya aku dapat melihat. Inilah yang harus ada pada kita. Butuh akan firman pengajaran benar untuk kita bisa melihat dia sebagai raja di atas segala, sebagai imam besar yang akan membawa kita untuk masuk dalam kekekalan itu. Saudara dikasihi Tuhan, kalau tadi kebutuhan utama melihat Yesus, artinya melihat pengajaran yang benar, supaya kita mendengar dan dengar-dengaran kepada firman. Jadi firman itu ya bukan sambil lalu, tapi sungguh-sungguh firman itu akan menjadi pertolongan bagi kehidupan kita. Firman pengajaran yang menjadi kebutuhan kita untuk. Ayat mengatakan apa? Firmanku apa? Bagai pelita dan suluh bagi jalan
Itu kebutuhan kita di hari ini, di mana di dalam situasi gelap dalam dunia ini sekarang ini. Bagikan gelap, kita tidak bisa meraba bagaimana, kita bisa mengetahui bagaimana COVID ini akan terus menjalar dan bagaimana. Kita nggak bisa ngelihat. Ada yang bisa lihat virusnya? Ini saudara dikasih Tuhan. Raja Daud mengatakan, pelayan siap. Jadi kita mendengar dengan firman, pengajaran benar akan mendorong kita untuk bisa menyembah dengan benar. Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-18, Mazmur 119 ayat ke-18, ini permohonan Raja. Singkapkanlah mataku. Berarti celekan mataku, buka mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Jadi kalau mata kita dicelikan, menjadi kebutuhan kita, firman pengajaran tadi bagai keterangan, ya bisa menyingkapkan mata rohani kita, supaya kita bisa memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu, dari firman-Mu. Jadi kalau mata kita memandang Yesus dan menyembah Yesus, kita akan melihat keajaiban di dalam Tuhan. Amin. Mau melihat keajaiban dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, pertolongan Tuhan akan nyata. Ini saudara dikasih Tuhan. Saya pernah sampaikan yang lalu, ada yang mengatakan, ada proyek-proyek tapi semua yang dikejar proyek itu batal semua. Tetapi yang tidak disangka-sangka datang itu proyek. Sehingga semua bisa terus berjalan dan mengatakan justru pandemi ini itu membuat kita tidak bisa mengatakan aku kuat, semua oleh karena aku. Dia katakan seorang yang sukses. Gak bisa. Semua itu datang dari Tuhan. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Justru di saat ini mereka bisa mengerti. Semua itu dari Tuhan. Ya, dan pegawai tidak ada yang di PHK. Tapi mereka tetap bisa berjalan. Itu ucapan syukur. Ini saudara dikasih Tuhan. Kalau mata kita memandang Yesus, menyembah Yesus sekali lagi, kita akan melihat keajaiban di dalam Tuhan. Amin. Mujizat rohani akan terjadi, yaitu perubahan hidup dari manusia lagi menjadi manusia rohani sampai tidak ada dusta lagi. Kalau mujizat rohani terjadi, mujizat yang jasmani pasti terjadi. Amin. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sehingga kita bisa terus hidup di dalam mujizat. Sampai saat Yesus datang kali kedua. Nanti kita diubahkan. Jadi sama mulia dengan Dia. Sampai kita terangkat bersama Dia untuk selama-lamanya ini. Jadi pandang Dia. Kebutuhan kita saat ini. Ya. Rabuni. Celikan mata, memandang keajaiban Tuhan yang luar biasa. Nanti keadaan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ya. Untuk itu mari kita banyak berdoa bergumul supaya juga firman Tuhan terus mengalir dibukakan. Tapi juga kita harus mau merespon, sebab itu menjadi kebutuhan kita. Kalau sidang jemaat itu merasa butuh firman Tuhan, maka Tuhan akan nyatakan, bukakan firman Tuhan itu. Karena itu menjadi kebutuhan. Firman itu semakin dibukakan. Tuhan memberkati kita.
Mari kita akan pujikan satu pujian. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Sementara aku hidup, saya undang sidang jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama sambil mempersiapkan tubuh dan darah Tuhan. Nanti kita akan masuk dalam perjamuan bersama-sama. Di tengah-tengah kesukaran, jangan ku sampai dibimbangkan. Setiap persoalan, bukakan firman-Mu padaku, agar ku mengerti maksud-Mu. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur berlomba, sampai kelak mencapai pahala. Dari atas kembali. Kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur berlomba, sampai kelak mencapai gur. Bawalah kehidupanku. Untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur berlomba, sampai kelak mencapai. Sekali lagi kur, dengan satu kerinduan, bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur berlomba, sampai kelak mencapai pahala. Sampai kelak mencapai pahala. Sekali lagi katakan, sampai kelak mencapai pahala. Sampai haleluya, oh haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Itulah merupakan kerinduan kami Tuhan, seperti firman-Mu mengajarkan, supaya kami Bapa dalam surga menjadi kehidupan yang tergembala dengan benar Tuhan. Bagikan carang melekat pada pokok anggur yang benar Tuhan, supaya kehidupan kami ini bisa memandang keajaiban-mu Tuhan, di mana kami saat-saat ini menghadapi masa-masa yang sulit Tuhan, menghadapi pandemi ini di mana-mana Tuhan. Tetapi kami tahu, kami percaya Engkau akan menolong kami, Engkau akan melindungi kami, Engkau memelihara kami di saat kami Bapa dalam surga mau untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Seperti Bartimeus yang buta, yang tadinya tidak bisa memandang apapun yang ada dalam kegelapan, tetapi dia memiliki satu kebutuhan, yaitu untuk matanya tercelikan Tuhan, sehingga bisa melihat Tuhan keajaiban-keajaiban. Demikian Tuhan, tolong kami, firman-Mu yang keras, yang tajam, bukan membawa kami lari Tuhan, tapi justru kami mau mendekat Tuhan, mau menerima Bapa pertolongan daripada Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih kalau Engkau selalu berjalan Tuhan, melewati kami lewat firman-Mu Tuhan. Jangan lewatkan Tuhan, tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima malam hari ini juga Engkau lewat Tuhan, dan memberitakan Tuhan lewat firman-Mu Tuhan, sehingga mata rohani kami boleh tercelik Tuhan, melihat memandang Engkau, sampai kami nanti saatnya boleh bersama Engkau dalam kemuliaan. Ampuni kekurangan kelemahan kami yang mungkin saat ini belum sesuai firman-Mu Tuhan, tapi Engkau akan tolong Tuhan, urapi kami, dan Engkau akan membawa kami saat ini untuk bisa menerima tubuh dan darah-Mu dalam bentuk perjamuan, sehingga benar-benar kami boleh merasakan Tuhan akan jamahan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Sekarang Bapa bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang sudah ada pada kami semua, bubuhkan berkat di atasnya Tuhan, sehingga sungguh kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu, dan layak menerima tubuh dan darah-Mu yang juga kami butuhkan saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami akan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pegang roti yang adalah tubuh Tuhan di tangan kanan kita, tinggikan di atas kepala kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita akan makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kita pegang cawan yang ada darah Yesus, darah yang sama. Di dalamnya ada kuasa untuk menolong kita, menyucikan kita, bahkan di dalamnya ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit apapun juga. Darah Yesus akan berkuasa. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan semakanlah berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus.
kita mengangkat kedua tangan kita mengusap syukur kepada Tuhan. Bapak Sophie akan mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kemurahan Tuhan buat kita malam hari ini. Haleluya Yesus. Syukur kepadamu Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat segenap kemurahan-Mu yang Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih, syukur kepadamu. Hanya kepadamu kami Tuhan mengucap syukur terima kasih kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman pengajaran-Mu pada saat ini Tuhan. Khususnya kehidupan kami Tuhan, para imam-imam-Mu Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan, sudah mendapatkan kemurahan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyucikan kehidupan kami, buat firman-Mu Tuhan yang melayakkan kehidupan kami untuk kami bisa masuk dalam ibadah dan pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan sore hari ini Tuhan, tubuh dan darah-Mu sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Engkau memberikan suatu kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sehingga kehidupan kami ini Tuhan menjadi suatu kehidupan rohani yang surgawi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat firman pengajaran-Mu, buat firman pengajaran-Mu yang benar, yang sudah menyucikan diri kami, yang sudah menyucikan hati kami Tuhan, yang sudah membersihkan dari dosa-dosa. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh mendapatkan suatu kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Sekalipun firman itu Tuhan rasanya sakit sekali, firman itu Tuhan menusuk sampai ke dalam Tuhan, tapi inilah bukti cinta kasih-Mu kepada kami, pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang sungguh Tuhan untuk kehidupan kami orang-orang berdosa ini. Sudah Tuhan Engkau tebus dari segala dosa, dan kami boleh mendapatkan kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dan terima kasih Tuhan. Biar penyucian ini Tuhan berlangsung setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan. Biar penyucian ini dari hari ke hari Tuhan bisa menyempurnakan hidup kami ini Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan semua kemenangan yang dari-Mu Tuhan. Biar firman-Mu terus Tuhan, firman-Mu terus Tuhan memberikan kemurahan-Mu atas hidup kami. Firman-Mu terus turun sebagaikan hujan Tuhan yang deras Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati hidup kami, Engkau sudah memulihkan hidup kami Tuhan. Di saat-saat sekarang ini Tuhan, kehidupan dunia yang tidak menentu Tuhan, kehidupan dunia Tuhan yang mengecilkan hati kami, tapi boleh firman-Mu, melalui firman-Mu kehidupan kami boleh Engkau jamin Tuhan. Kehidupan kami boleh mendapatkan keselamatan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesempatan sore hari ini untuk hidup kami boleh Engkau kerjakan Tuhan di dalam firman yang sudah Engkau sampaikan Tuhan. Engkau memberkati kami semua, Engkau memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Mungkin pada saat ini Tuhan yang di dalam sakit penyakit Tuhan, pada saat ini Engkau tolong kami semua, Engkau angkat segala sakit penyakit itu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami boleh mendapatkan kesembuhan, kami mendapatkan kekuatan Tuhan. Yang di dalam Tuhan persoalan permasalahan, Engkau berikan kami jalan keluar, sehingga kami boleh mendapatkan Tuhan jalan itu di dalam Engkau Tuhan. Kemenangan itu boleh kami gapai Tuhan. Terima kasih di dalam kelemahan
kelemahan kami juga Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan, Engkau bangkitkan kami, semangat kami Tuhan, roh kami Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua, sehingga kami sidang jemaat-Mu Tuhan tidak melewatkan kesempatan yang baik ini, tidak melewatkan kesempatan pemberitaan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kaki kami Tuhan, kekuatan dalam hidup kami Tuhan, yang sanggup memulihkan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati kami semua, sidang jemaat-Mu Ebenezer ini. Biar Kau pulihkan, Kau kuatkan, dan Engkau memberikan segenap kemurahan-Mu atas hidup kami. Semua hamba-hamba-Mu, para imam pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan, kami boleh melayani Tuhan dengan layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk sore hari ini Engkau memberkati kami, memberkati ibadah kami. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan berkat firman-Mu, kiranya Engkau pakai lebih jauh, lebih heran lagi di dalam pembukaan rasa firman-Mu untuk sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga kami semua terpelihara Tuhan, kehidupan rohani kami oleh firman pengajaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan atas segenap kemurahan ini. Dan kami naikkan doa kami di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Mari sidang jemaat, saya akan berdoa bagi kehidupannya yang ada masalah. Saudara boleh mengangkat kedua tangan, baik Bu Anika yang sedang juga menghadapi masalah dalam pekerjaan atau usaha, angkat tangan, serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dengan satu ucapan syukur, maka Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Karena ucapan syukur itu merupakan satu hal yang membenarkan mujizat Tuhan, baik pekerjaan atau usaha apapun. Mari mengangkat tangan, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang mustahil, pandang Dia, keajaiban-keajaiban itu akan nyata. Kami datang kembali Bapa ke dalam tangan, menyerahkan baik hidup mereka, Bu Anika yang mungkin ada masalah, Engkau tolong mereka, pulihkan Tuhan, biar firman-Mu terus bekerja dalam kehidupan mereka untuk menolong mereka. Demikian juga dalam usaha, dalam pekerjaan Tuhan, yang saat-saat menghadapi masa pandemi ini ada penurunan, tapi tetap bisa mengucap syukur karena semua itu masih boleh berjalan Tuhan, sekalipun tidak sama dengan masa-masa lampau. Tapi biar ucapan syukur Tuhan, oleh karena keadaan yang ada dan menyerahkan semua dalam tangan-Mu, maka Engkau juga akan tetap memelihara Tuhan dalam kehidupan, melindungi Tuhan dalam setiap apa yang mereka sedang kerjakan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sehingga ucapan syukur itu mendatangkan satu mujizat yang terus menerus mengalir Tuhan. Terima kasih, dan boleh kami semua mawas diri, bukan semua oleh karena kepandaian dan kegagah kami, tapi semuanya Engkau Tuhan yang bisa menjadi harapan kami satu-satunya. Keajaiban-keajaiban yang akan kami lihat Tuhan di saat-saat pandemi ini, masa sulit ini Tuhan. Tapi kami tahu, percaya Engkau Allah yang hebat, luar biasa, dan sudah menang. Musuh yang terakhir sudah dikalahkan, maka yang lain pasti akan dikalahkan. Demikian juga hidup. Terima kasih Bapa, berkati pelayan-Mu malam hari ini, berkati juga seluruh pelayan-Mu yang melayani dalam ibadah-ibadah yang akan datang, dan juga seluruh sidang jemaat Tuhan, sehingga damai sejahtera kasih karunia itu tinggal dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera dan kasih karunia dilimpahkan di tengah-tengah saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap apa yang sudah Engkau berkati kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.